Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Tujuh kios di Pasar Wosi Manokwari ludes terbakar. Warga keluhkan jalan dan jembatan di kawasan Dalir, Merauke yang rusak parah. Musim hujan, harga sayur mayur di Merauke sangat mahal. Cuaca buruk yang terus melanda Merauke, Papua Selatan, menyebabkan banyak petani sayur menderita. Hujan yang terus turun dengan deras mengakibatkan tanaman sayur rusak dan mati akibat tergenang air. Tentu dampaknya juga dirasakan warga Merauke. Harga sayuran langsung melonjak naik karena pasokan sayur dari petani berkurang. Harga sayur di Pasar Wamanggu barangkali yang tertinggi yang pernah tercatat di Merauke. Satu ikat bayam misalnya dijual Rp10.000, naik hampir 5 kali lipat dari harga sebelumnya Rp2.000 per ikat. Kangkung yang biasanya dijual Rp5.000 per ikat, kini naik Rp6.000. Sawi dari Rp3.000 per ikat, naik menjadi Rp15.000 per ikat. Rp10.000 satu ikat. Itu biasanya berapa dijualnya dulu tuh? Bukan dulu tuh yang murah dulu Pak, sebelum hujan ya. Itu hari Rp5.000 2 ikat ya? Iya dulu Pak. Ya. Kalau kangkungnya sekarang berapa? Kangkung Rp5.000 satu ikat. Biasanya berapa itu? Dulu Iya. 25. Hah? Dulu 25.000. 25.000. Kalau kacang panjang berapa Bu sekarang? Kacang panjang sekarang 6.000. 6.000. Iya. Tadinya biasa itu berapa? Dulu 10.3. 10.003 ya. Naik semua karena hujan Pak. Kalau sawi? Sapi 14. 14 ya. Iya. Itu bakal masih lama harga sebegitu Bu? Ya, ini lihat ini Pak, cuaca ini, dari cuaca ini Pak. Hujan terus ya. Iya, karena tanam lagi nyebar nggak bisa Pak, nggak bisa tumbuh. Kol juga naik dari Rp15.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu juga dengan wortel yang biasanya dijual Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Bagi warga Merauke, saat ini sayuran menjadi menu makanan yang mahal karena harus merogoh saku lebih dalam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hujan yang terjadi selama sepekan menyebabkan perubahan atmosfer dan pola angin di wilayah utara Papua. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 5 Jayapura mencatat wilayah zona musim tersebut meliputi kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Merauke yang saat ini masih dalam periode musim penghujan. Sementara untuk wilayah lain pola hujan merata sepanjang tahun 2023. BMKG juga memprediksi curah hujan masih dalam kategori ringan hingga sedang. Beberapa wilayah yang berada dalam wilayah zona musim seperti wilayah Kabupaten Jayapura, wilayah Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, kemudian wilayah Kabupaten Merauke masih berada dalam periode musim penghujan. Dan untuk wilayah yang tidak disebutkan, wilayah selain ketiga wilayah tersebut, umumnya merupakan wilayah yang memiliki pola hujan turun secara merata dalam sepanjang tahun. Kemudian untuk kondisi hujan yang terjadi pada beberapa hari belakangan ini, kondisi hujan tersebut umumnya disebabkan oleh adanya beberapa gangguan di atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Yaitu yang pertama karena adanya gangguan pola angin di wilayah utara Papua. Kondisi ini umumnya akan meningkatkan suplai uap air pembentukan awan-awan hujan. Selain itu, adanya Madden-Julian Oscillation atau semacam aktivitas konvektif pembentukan awan-awan hujan yang juga aktif secara bersamaan yang saat ini berada pada fase 6, di mana jika MCO berada pada fase 6 umumnya akan meningkatkan curah hujan di wilayah Papua, terutama wilayah Papua bagian timur. BMKG menghimbau warga khususnya nelayan untuk selalu memantau perkembangan informasi cuaca yang dikeluarkan BMKG. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Penambangan emas liar di pesisir pantai Warikon, Manokwari masih marak terjadi. Di Treskrimsus Polda Papua Barat, Senin kemarin menertibkan 3 lokasi tambang emas liar yang selama ini merusak lingkungan. Saat razia, polisi menemukan sejumlah barang bukti kimia berbahaya, seperti merkuri, peralatan tambang, genset, 11 alkon, serta peralatan tambang lain yang ditinggal kabur para penambang. Penambang liar di kawasan Warikon belakangan memang meresahkan warga sekitar. Merkuri merupakan zat kimia berbahaya. Para penambang kerap menggunakan bahan kimia ini untuk mengikat emas dari pasir dan debu. Namun penggunaan merkuri tersebut bisa merusak ekosistem dan lingkungan. Ya, penindakan tambang emas ilegal ini ya, yang berlokasi di pesisir pantai Warikon di SP9 Manokwari, Papua Barat. Ini kita laksanakan dalam rangka menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat tentang adanya banyak penambangan liar. Kemudian setelah tim bergerak ke sana, ya, kita menemukan hal-hal yang memang tidak sepatutnya dilakukan oleh para penambang ini. Apalagi mereka menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, yaitu merkuri, di mana bahan kimia ini memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Dengan menggunakan merkuri ini ya, dapat mencemari air tanah, kemudian juga membahayakan kehidupan satwa-satwa yang ada di wilayah tersebut, kemudian berdampak negatif pada kesehatan manusia dengan efek jangka waktu yang panjang. Apalagi penambangan liar ini itu dilakukan di bibir pantai atau di pinggir pantai. Jadi secara langsung bahan-bahan kimia ini nanti residunya akan masuk ke laut dan membahayakan ekosistem yang ada di laut tersebut. Polisi langsung memasang spanduk yang berisi larangan kegiatan tambang di lokasi dan menghimbau kepada siapapun untuk tidak melakukan kegiatan penambangan liar. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.